Cek. Sampai di mana bacanya? At-Taubah 67. Iya. Al-Munafiquna itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah la niyatil futu wal mudu wal rusu taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متائم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلى توسلنا خصوصا للمؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللحفيظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما وفرهما أستاذي أستاذ حسين أبو بكر الحبشي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقام سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقام أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أستاذ زيادي بكي دوري بن بولان Ustaz Haji Jargasi bin Haji Muzani, Ustaz Hamid bin Tahir Msi, Ustaz Helmi, Ustaz Abdul Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sadiq bin Syihab, Ustaz Hasim Ubaidiyah bin Muhammad Al-Bahar, Ustaz Hasan bin Bulan, wa ilaihi Ustaz Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah binti Haji Musa, Haji Muhammad bin Tamiran, Haji Mudi binti Gonsalah wan Musa bin Asmad, Haji bin Habib Haji Mahmud Haji bin Guru Gani bin Fi Tanah Tinggi, wa Jamsari bin Hanafi, Zulbatun Hasan Nabi Haji Abdul Ghani Haji Jalani bin Haji Muhammad Ingin binti Unsa Haji Mahyati bin Haji Muhammad wa tawassalna ke Haji Abdul Hadi bin Nur Ismail Pangaran Jakarta tawassalna ke Haji Asmi Allah bin Guru Gayar ke Haji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin ke Haji Mazayadi Muhajir tawassalna Habib Usman bin Aqil bin Yahya Alwi tawassalna Guru Marzuki Ibn Mirsad Mara wa tawassalna ke Haji Abdullah Syafi wa tawassalna Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Walim Syafi Hadam bin Salih Raidi Kai Haji Abdul Haji Abdullah bin Sadiqin Abdul Majid Al-Habib Husin Bakar bin Nuswar Bata Kai Haji Muhammad Halis bin Haji Umar Kai Haji Naisa bin Rasad Zainuddin MZ bin Haji Turmuzi Kai Haji Umairah Bakir Kai Sifuddin Amsir Kai Munzir Tamam bin Guru Masjid Guru Muhammad Asim bin Haji Sa'ad Kai Haji Mahfud bin Haji Ismail Annallah yu'li darajati bil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح خصوصا المرحوم Bang Anwar bin Haji Muhyiddin Bapak Bolo bin Mirin Husain bin Mukri Husain bin Mukri bin Husain bin Sa'dullah Munasib bin Haji Daan Juhad bin Umar Haji Muhammad Dahlan bin Haji Taib Haji Abdul Jalil bin Haji Nasri Bapak Abu bin Mansur Suyudi bin Haji Yunus Sultan Sukam bin Musawir Abi Abdul Haris bin Bolok Lusan Ramadhani bin Mahmud Sarifuddin bin Fulan Bapak Darud bin Majid Harus Saleh bin Fa'i bin Haji Suyud bin Haji Sanusi Haji Ahmad Dawi bin Haji Muhyiddin Wasarin bin Tongnang Lusan Haji Abi Haji Yusuf bin Haji Nasri Lusan Almarhum Haji Muhammad Yunus bin Sarli Ustaz Ismail Wakan bin Haji Abdul Rahman Ustaz Abdul Rakib bin Sa'imin Bang Haji Umairah bin Yahya bin Abdul Haris Ustaz Abdul Rashid bin Mudakhir Haji Muhammad Qabul bin Haji Abdul Rashid Sahlan bin Haji Abdul Malik Rahmat Hidayat bin Sarubi Bang Warma bin Supandi Bang Dudung bin Saiman Bapak Yitno bin Bulan Bapak Wagimin bin Bulan Abi Haji Fatoni bin Bulan Muhammad Soleh bin Muhammad Nur Abi Mujab bin Munasih Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Ja'far Al-Jubri Saiful Anwar bin Muhammad Siddiq Ustaz Bapak Haji Mulyana bin Bulan Ustaz Haji K. Haji Abdul Jalil bin Guru Ismawi Ustaz Haji Agus Salim bin Sinin Ustaz Ahmad Lutfi bin Haji Abdul Haris Muhammad Bakri bin Anwar Ustaz Almarhum Ahmad Zainuddin bin Husain semua keluarga kita dah ya
baik jamaah-jamaah kita di Masjid At-Taibah semua yang dapat meninggal dunia, Allah mengetahui nama-nama mereka yang banyak terisa di Masjid At-Taibah, ya Allah jadikan kubur mereka radah min riyadil jannah wa li jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in, setiap sesuatu itu hilatun, mempunyai keahlian, wa hilatud dzunub, keahlian dosa itu at-taubatu, yaitu bertobat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in, setiap sesuatu itu dawaun, ada obatnya, wa dawa'ud dzunubi, dan obat dosa itu at-taubatu, bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-taubatu, bertaubat itu tahdumul hubata, dapat menghancurkan kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu, bertaubatlah kalian, ilallah, kepada Allah, fa inni, sesungguhnya aku, atubu ilaihi, bertobat kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tubu, bertobatlah kamu kepada Allah, wala tayasu, jangan kau berputus asa, fa innal ya'sa, karena keputusasaan itu kufrun, kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin 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 radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam likulli syai'in hilatun wa hilatud dzunub at-taubah. Jamaah semua yang hadir malam hari ini, baik pemuda dan orang tua yang Ustaz hormati dan Ustaz muliakan. Alhamdulillah malam ini kita berada di malam Rabu pertama di tanggal 6 bulan September. Allah masih berikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga berada di bulan Safar. Mudah-mudahan umur kita Allah panjangkan sampai nanti bulan akan datang kita sudah masuki bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita masih membahas tentang keutamaan taubat. Tentang keutamaan taubat. Artinya taubat itu kembali. Kembali dari yang jelek, kembali yang baik. Kembali yang buruk. Dari buruk kita kembali ke yang cakep. Itu taubat. Biasanya malas berjamaah, setelah taubat jadi rajin berjamaah. Biasanya malas ngaji, setelah taubat jadi rajin hadir ngaji. Itu namanya bukti taubat. Nah, Nabi mengatakan likulli syai'in hilah. Setiap sesuatu ada ahlinya. Ya. Ada ahlinya, ada pas ukurannya. Nggak bisa
kalau bukan ukurannya baut, disetel dengan baut nomor lain, nggak ngepas. Ada ahlinya, ada keahliannya, ada spesialisnya. Apa saja semuanya, benda-benda apapun, onderdil apapun, kalau memang cocok pasangannya masuk. Tapi biar satu buatan bukan pasangannya, bukan nomornya nggak masuk. Ente pakai sendal nomor 9, dipakai nomor 7, masuk nggak? Nggak masuk. Ente pakai baju harusnya L atau M, dipakai double XL, longgar nggak? Jadi setiap sesuatu ada ahlinya, ada situasi spesialnya. Nah jadi dosa yang banyak itu digempurnya tuh dosa yang udah pada bekarat dah. Kita punya jiwa, udah betah di badan kita, udah betah di hati kita. Dosa ini macam-macam ya Allah. Ya, sampai Nabi mengatakan likulli bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti bersalah. Kalau kita punya salah, yang bagusnya kita nggak bisa lepas dari kesalahan. Kaca yang ada di rumah kita nggak bisa bersih terus. Kaca jendela kek, kaca pintu kek, kaca mobil kek, kaca spion motor kek, nggak bisa namanya bersih terus. Pasti itu kaca dipakai pagi, siang, sore, malam, besok nyangkut yang namanya apa? Nempel kotoran. Kiasannya begitu aja. Yang bagus adalah kita akui nggak bisa kita lepas dari kotoran dosa. Jadi gimana yang bagus? Setiap pagi kita lap. Kita punya rumah yang ada kacanya ditutupi dengan hordeng, kaca jendela. Yang bagus ambil lap basah sedikit dilap. Nah itu kotoran-kotoran pada nempel, pada jatuh, bersih dah tuh kaca. Tapi kalau itu kaca selama sebulan, 2 bulan, dibiarin aja, itu kaca beningnya itu udah nggak kelihatan, burem. Kayak begitu dosa kita. Dosa banyak, dosa mata, ya Allah, apalagi mata ini. Peranannya nih mata paling banyak, sebelum megang, sebelum dia jalan, sebelum dia dengar, mata dulu niat. Tangan belum ngambil, mata dulu berperanan. Ya, kuping belum dengar, belum digedein, mata dulu niat. Hidung belum mencium bagaimana wangi jeleknya, mata dulu lihat. Mata kita mau bagaimana? Mau minta buta sama Allah? Jangan sampai. Dulu zaman Nabi ada orang buta ngadu, ya Rasulullah, doain saya biar bisa masuk surga, biar bisa ngeliat gitu, biar bisa ngeliat. Nabi cuma nawarin, kamu nih dengan sebab buta sabar, orang surga udah. Nggak banyak dosa. Sumber yang paling banyak dosa di mata. Untung banget. Kalau Allah berikan melek lagi, gara-gara bisa melek banyak ngumpulin dosa, jadi nggak jadi ahli surga, ahli neraka, gimana kira-kira? Ajarin aja Allah, Rasulullah. Biarin saya buta aja deh. Mata. Kita akui sekarang. Kita banyakkan lihat dan enak lihat Quran, apa enakan lihat perempuan gitu ya gampangnya. Ayo dah. Mata ustadz, mata bukan ustadz, ente senangan lihat Quran berjam-jam, apa lebih senang lihat perempuan telanjang, gitu yang gampang dah. Itu yang dantak banget, yang jelas. Kalau yang maksiat cocok sama mata. Yang jadi ngeres cocok sama mata. Yang jadi bersih otak kita, yang jadi tambah pahala kita punya diri, jadi juga pengaruh orang tua, jadi girang di alam kubur dengan baca Quran. Gak betah kita 1 jam. Mata enakan lihat papan catur sama Al-Quran. Kalau di catur, laman mana baca Quran 1/2 jam udah nguap 6 kali sama catur. Ada yang orang nguap baca lagi main catur? Cocok sama mata. Bukan 1/2 jam main catur. Ada yang 3 jam setengah begini dia itikaf ya gitu. Udah salah duduk, udah begini bersila, udah blonjor, udah.
Mohon maaf, jadi mata kita banyak banget dosa. Ini baru mata. Ini baru mata. Emang di badan kita mata doang? Di badan kita mata doang, ada kuping. Apa kuping juga nggak nyangkut, nggak nempel dosa? Dengerin orang gibah, dengerin lagu-lagu yang bikin kita jadi menghayal. Dengar suara-suara kelembutan wanita-wanita jadi kita menghayal. Ini suaranya, gimana orangnya? Itu baru kuping. Emang di badan kita kuping doang. Ada mulut. Wah, apalagi mulut. Mulut kita pikir-pikir lebih senang ngomongin kejelekan orang. Mulut apa lebih senang bikin kecakapan bagusin orang? Ini mulut. Mulut lebih senang jujur apa bohong? Mulut lebih senang nyanyi apa zikir? Kalau pretelin atu-atu, ya Allah, dari mata, semua kaki, tangan, hati. Kayaknya nggak layak, nggak pantas. Kalau kita akui banyak dosa, itu kaca banyak debu yang nempel, kita kegelap, nggak layak katanya ente punya. Ente kurang kali ya. Ente punya kayak mobil udah nggak kelihatan lagi. Ente punya rumah udah nggak kelihatan lagi. Ambil lap, semprotin dulu bagaimana biar nggak nempel banget. Ada nggak alatnya biar cepat langsung itu pada berguguran? Ada nggak tuh? Karena udah banyak macam-macam untuk ngilangin kotoran. Ada nggak? Kalau cuman lap sama air doang, masih ada nempel. Ada nggak alat biar cepat itu kotoran langsung pada jatuh? Itu baru kotoran. Dosa kita. Ciri-cirinya apa Ustaz? Banyak dosa. Malas sholat. Berat kita baca Quran. Berat kita bangun malam tahajud. Berat kita nangis. Nggak pernah nangis kena nyesel belum berbakti sama orang tua. Nyesel ibu kita masih hidup belum sempat girangin ibu. Nyesel kita bapak kita masih hidup belum pernah nyayangin bapak, puas dengan harta kita. Nyesel, nangis, masih bagus itu ingat dosa. Pernah kita nangis kena merasa diri kita kurang berbakti sama orang tua. Mata kita jarang nangis, ya Allah. Itu ciri-ciri orang banyak dosa. Kalau pakaian bisa digamisin. Kalau peci mah bisa diputihin. Kalau pundak mah bisa disorbanin. Tapi dalamnya. Nabi memberikan solusi. Kalau ente ngakui banyak dosa. Benar Ustaz, ya Allah. Saya kalau ibadah malas. Bola sama-sama jam 2 finalnya. Mendingan bola kita nongol sama tahajud. Begadang bareng-bareng ngopi. Roha dengan Habib muda. Enakan ngopi main catur sama Habib muda daripada kita baca Quran tengah malam. Itu salah satu malas, bener Ustaz. Rumah saya dekat masjid, ngapa ya dekat musola? Malas berjamaah. Tapi tempat kerja saya jauh Pak Ustaz, di Jakarta Utara, Jakarta Pusat sampai. Kantornya di mana Mas? Saya kantornya di Tebet Pak. Masjid ya 50 meter. Seringan ke masjid, sering ke kantor? Ke kantor. Yang jauh sampai. Yang dekat? Itu tanda-tanda itu. Nggak bisa ditandain secara fisik. Orang kalau banyak dosanya mukanya hitam. Enggak. Orang kalau banyak dosa mukanya semek kayak kunyuk. Enggak. Nggak bisa. Malah orang yang senang berbuat dosa ganteng-ganteng, cantik-cantik kalau perempuan. Inilah bintang-bintang malam. Lihat orang-orang yang suka berbuat dosa tengah malam. Penghibur-penghibur di hotel. Dosanya banyak, cantik-cantik. Secara fisik nggak bisa. Tapi secara kelakuan dia berat ibadah, itu tanda. Apa yang kita ngukur ke orang lain, diri kita udah berasa. Kalau ngaji males, tapi tahlilan yang ada berkatnya, gak punya peci, pakai minjem. Kalau ngaji, males. Coba tahlilan ada kembulinya. Ada kembulinya lagi agak anget-anget, pakai apaan? Pakai kambing. Sampai jam 11 ditongkrongin. Ngaji setengah jam, males.
Tahu di sini begitu nggak kira-kira? Nabi yang sangat mengagumin dan membanggakan julusu fi majlis ta'lim. Jadi tanda-tandanya berat. Kita rasain. Benar kita rasain. Olahraga pagi bagus. Cuman entengan mana olahraga pagi jalan dengan sholat duha. Jadi kalau udah merasa benar banget itu ya. Tanda-tandanya gue ada itu. Tanda-tandanya gue ada itu. Nah solusinya apa itu? Udah gak ada lagi deh jawabannya. At-taubah. Bertaubat kepada Allah. Istighfar. Jadi Nabi mengatakan wahilatul zunub at-taubah. Jadi gak ada lain jalan untuk membersihkan dosa dengan cara kita bertaubat. Astaghfirullahaladzim. 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 Harus punya tasbih. Tapi tasbih yang bakal muter-muter banyakkan istighfarnya. Jadi kalau tasbih itu kira-kira seputar 100. Bukan beli tasbih bakal ngunjukin orang, taruh di leher. Kayak Omai Rama. Bukan. Mau ngapain ente mau jadi dukun? Taruh di kantong baju koko. Mungkin habis ngopi udah jam 5 masih ada waktu setengah jam. Diam-diam udah aja jangan ngomong sama orang. Ntar kebuang-buang tuh waktu. Putar aja tuh tasbih. Jadi putar doang. Baca. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus. Tuh namanya kita ada usaha. Punya kaca. Usaha kita ngelap. Punya dosa istighfar digempur tuh. Jadi Nabi mengatakan tak ada lagi solusi yang terbaik untuk ngurang-ngurangin dosa dengan banyak-banyak bertaubat. Ya Allah, ini jamaah nih. Kita malas. Kita rasain ya, Ma. Yang kedua, likulli syai'in dawa. Setiap sesuatu ada obatnya. Semua ada obatnya. Pilek ada obatnya. Mata gatal ada obatnya. Ya. Perut lapar ada obatnya enggak? Apa obatnya? Perut kalau lapar obatnya apa? Kalau gitu ngerti lah kita. Kalau perut aus obatnya apa? Minum. Semua ada obatnya. Semua ada obatnya. Wadawa'uz dzunub dan obatnya dosa itu, jadi dosa kayak penyakit. Obatnya dosa itu at-taubah, taubat. Yang dibiarin untuk penyakit nyangkut di badan kita. Kita sih nggak bisa bersih. Kita nih yang bersih al-ma'sum cuma Rasulullah. Yang dari awal sampai akhir. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfira lakallahu. Allah udah ampunin dosamu ya Muhammad. Ma taqaddama yang udah dulu, wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang. Menabi doang. Kalau kita banyak banget, ya Allah. Ngakuin aja dah. Wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri kita bersih, suci. Mentang-mentang kenalan orang-orang hebat. Wah, saya sih gak ada dosa. Nah, kita nggak banyak dosa. Ya, siapapun kita banyak dosa. Kita nipu orang. Nipu orang dengan omongan kayak orang cakep. Nipu orang dengan pakaian, kepenampilan cakep. Tapi siapa kita ini? Kuburan, tahu nggak kuburan? Kuburan luarnya doang bagus, pakai rumput Jepang, keramiknya keramik hitam, mesannya marmer, luar, dalamnya bangkai. Pernah lihat kuburan ya? Kuburan, dilapis apa? Rumputnya rumput Jepang, kiri kanannya pakai keramik, mesannya pakai mesan marmer, bajunya cakep, dalamnya dosa sama orang tua, dosa sama orang, dosa bohong, dosa khianat,
dosa mata, bagian macam-macam. Kalau nggak diistighfarin, terus kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya udah banyak penyakit, nggak berobat, tambah. Bikin tua harusnya tobat, bikin tambah lagi. Ya Allah. Jadi penyakit begitu banyak nggak mau berobat, bikin tambah. Apa obatnya dosa? Bertaubat. Yang ketiga, Nabi bersabda, at-taubatu tahdumul hubah. Dosa itu dapat menggugurkan, membinasakan, menghancurkan dosa. Taubat menghancurkan dosa. Kita akui banyak dosa, masih muda kita. Kita dulu banyak dosa. Siapa itu? Ustadz, kita semuanya. Ada kalanya awal-awal cakep, masih muda cakep, ujungnya jelek, ada begitu. Masih muda, masih anak-anak pesantren. Remaja masih pakai sarung. Masih umur 17, 18 baju koko. Bawa tas B, pakai sorban hijau. Waduh, hebat. Orang pun bilang ini calon-calon bintang di kampungnya. Umur 22 dia kawin. Nikah. Mungkin pengaruh ekonomi barangkali. Mungkin pengaruh lain-lainnya. Berubah, udah umur 25, rambutnya gondrong. Tatonya ada di leher, merek jidir sama centong. Jadi bandar, ya Allah. Bang, dulu lu gak ingat banget kemana-mana pakai baju koko. Pakai sorban, subhanallah, gue jempolin. 15 tahun gak ketemu, dari tahun 90. Sekarang jadi begini. Rambut udah kayak supir Metro Mini. Sama orang-orang baik udah gerah. Lu inget gak tahun 91-92? Gue masih kawin. Hebat, udah cakep. Kenapa jadi begini? Rambutnya dikuncir pakai karet gelang. Warna hijau. Subhanallah. Muka udah hitam. Mungkin jarang kena wudhu. Ini bukan jam tangan, gelang bahar. Dia punya cincin gede banget. Kayak dukun bisul. Wah. Ya Allah. Ada orang masih kecilnya cakep. Ujungnya begini. Nah kita bukan begini. Dulu kecil kita jelek gitu aja dah. Masih SMP. Dulu kan kita. Masih STM. Dulu. Ingat gak dulu yang kita nyolong ayam? Ingat kan? Yang dulu. Sekarang alhamdulillah. Udah mau pakai sorban. Udah pakai peci. Kayak kiai modelnya. Kayak siwak. Dulu rokok 234 taruh sini. Orang pakai siwak. Dulu batuknya sembarangan. Orang pada kena. Sekarang orang udah. Yarin dulu jelek. Tapi sekarang cakep. Tuh, gak apa-apa kita tuh. Jadi sebab perbuatan kita yang sekarang baik, sebab kita ngaji, baca Quran, kita sholat berjamaah, terhapus, gugur, semuanya mental tuh dosa-dosa yang masih kita kecil dan pemuda saat itu. Dengan sebab kita sekarang udah besar, udah gede, udah muda begini, mau masa tua, udah perbuatan kita tobat. Cakep. Yang dulu kehapus. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Nabi mengatakan ya, jadi itu taubat menghancurkan semua kesalahan. Nabi bersabda memerintahkan tubu ilallah, hai umat Islam, taubat kepada Allah. Fa inni ilaihi kulla yaumin mi'ata marratan. Aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bayangin Rasulullah yang gak ada dosanya tadi. Dari kecilnya cakep. Lagi mudanya sejarahnya cakep. Udah tua diangkat jadi Rasul, bikin cakep. Bikin tuanya, bikin cakep. Berubah Madinah jadi cakep. Berubah Mekah jadi banyak. Wah, sejarah Rasulullah dari kecil sampai tua cakep. Gak ada dosa. Diakui oleh Rasulullah. Aku tobat setiap hari 100 kali.
Dosanya nggak ada. Perbuatan dosa kagak ada. Yang kecil, yang gede, paling gede. Yang kecil kagak ada. Istighfarnya Nabi setiap hari berapa? 100. Kita doyan nama dosa. Berapa kali sehari? Nabi dosanya kagak ada. Nabi dosanya kagak ada. Tapi istighfarnya tiap hari 100 kali. Kita doyan, kata orang Betawi, dokoh sama dosa. Istighfar kita lagi tahlilan doang. Astagfirullahaladzim. Berapa kali? 3. Ya. Lagi ada mau berkat, baru tahlilan, baru istighfar. Kita kalau dosa kita banyak, Nabi yang gak ada dosa, 100. Kita berapa? 1.000.000 harusnya. Makanya Nabi memerintahkan, aku yang gak ada dosa 100 kali per hari. Nah kita sebagai umatnya, ya gak bisa lebih dari 100 dah. Mau di sekaligus boleh, habis subuh 100 seputaran tasbih. Seputaran tasbih 100. Kebanyakan Ustadz, ya kredit aja dia, rincin aja dah. Habis subuh 20. Habis Dhuhr 20. Habis asar 20. Habis maghrib 20. Habis isya 20. Emang apa aja kita kreditin? 20 kali 5 berapa? Hah? Padahal kalau kita mau sih berapa menit sih? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus ngapain 2 jam? Lamaan juga kita lihat HP. Lihat HP lama nggak? Apa dikreditin juga? 20 kelar subuh, 20 kelar zuhur. Mendingan udah dah, apalagi yang hebat. Habis zuhur 100, habis asar 100, habis maghrib 100, habis isya 100, habis subuh 100, tengah malam 100. Hebat. Ya kalau begitu nggak bisa, itu kan lain Pak Ustadz. Itu mah kiai, itu mah wali. Ya kita bukan wali dah. Kan masih termasuk wali murid kita ini, wali murid. Udah tadi dicicil aja, bis zuhur 20, bis asar 20, bis maghrib 20, habis isya 20, habis subuh 20. Kebanyakan Ustaz, 5 aja dah, 5 dah. Malaikat juga tahu kita terkelompok orang-orang malas, nyari dah. Yang penting dilap, nggak bersih banget, nggak apa-apa dah. Namanya ada usaha kita mau bertaubat, ya. Sampai sini ya. Terakhir, masih terakhir. Nabi mengatakan, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah, wala tayasu, jangan punya patah hati, jangan putus asa. Dosa kita banyak yang putus asa. Fa innal ya'sa, karena orang putus asa itu kufrun, kekafiran. Kita punya harapan besar. Allah udah ampuni dosa kita yang dulu. Jangan putus asa, kayak gue sih nggak diampunin kayaknya. Pernah nyolong ayam dulu. Pernah nginjak janda kakinya. Pernah ini gue nggak diampunin kali dah, lu sih diampunin. Jangan putus asa. Yang bunuh 100 orang aja diampunin kalau taubatan nasuha. Dah mudah-mudahan semoga kita diberikan taufik oleh Allah, mau kembali kepada Allah, dan yang termahal semoga Allah berikan istiqomah taubat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa raji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa raji ya Rasulullah, salamun ya rafi'a syah.
لواء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.